Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 30 Mei 2025 dalam pekan ke-6 Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Margareta Ivon, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Erna Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas nafas hidup dan terang firman-Mu pada hari ini. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar membuka hati kami untuk memahami sabda-Mu dan menghidupinya dalam keseharian kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 18 ayat 9 sampai 18. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di provinsi Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum." Ketika Paulus hendak memulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi dalam hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu. Maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Demikianlah sabda Tuhan. Allah adalah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita.
Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah adalah Raja seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Duka cita yang melahirkan sukacita. Renungan dibawakan oleh Erna Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Bacaan Injil pada hari ini meneguhkan kita dengan sabda Yesus yang penuh pengharapan. Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Injil Yohanes bab 16 ayat 20. Yesus tidak menutupi kenyataan bahwa para murid akan mengalami kesedihan, tangis, dan penderitaan. Namun ia juga menjanjikan sesuatu yang luar biasa, bahwa duka cita itu bukan akhir, melainkan jalan menuju sukacita yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Yesus selalu menggunakan gambaran yang begitu dekat dan menyentuh hati.
Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Injil Yohanes bab 16 ayat 21. Gambaran ini begitu dalam. Seorang ibu rela menanggung rasa sakit luar biasa dalam proses melahirkan. Namun saat mendengar tangisan bayinya, rasa sakit itu seolah lenyap. Sukacita karena kehidupan baru telah lahir begitu besar sehingga penderitaan sebelumnya tak lagi diingat. Inilah misteri hidup rohani kita. Kesusahan dan penderitaan bukanlah kutukan, melainkan jalan kelahiran baru, jalan menuju sukacita yang sejati. Tuhan tidak menghapus duka secara ajaib, tetapi Ia mengubah duka itu menjadi berkat, seperti air mata yang menjadi benih bagi sukacita, atau luka yang menjadi pintu masuk bagi kasih-Nya. Kita semua dalam hidup ini sedang mengandung harapan. Namun sebelum harapan itu lahir, kita mesti melewati rasa sakit. Saat kita kehilangan orang yang kita kasihi, saat perjuangan tampak sia-sia, saat kita taat tetapi tetap disalahpahami. Namun Yesus berkata, "Aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merempas kegembiraanmu itu daripadamu." Injil Yohanes bab 16 ayat 22. Sukacita dari Allah bukanlah sukacita semu yang mudah lenyap. Sukacita itu lahir dari pengorbanan, diperkuat oleh kesetiaan, dan dilindungi oleh kehadiran Roh Kudus. Bacaan dari Kisah Para Rasul pun menyuarakan hal yang sama. Saat Paulus menghadapi tekanan di Korintus, Tuhan bersabda, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau." Tuhan tidak berjanji bahwa hidup akan mudah, tetapi Ia berjanji bahwa Ia akan menyertai. Dan penyertaan Tuhan itulah sumber kekuatan sejati, sumber sukacita yang tidak tergantung pada situasi. Maka mari kita latih mata hati kita, bukan hanya untuk mengenali penderitaan, tetapi juga untuk melihat kehadiran Roh Kudus di dalamnya. Saat kita membuka hati untuk kasih Kristus tinggal, maka kita tidak lagi dikuasai rasa takut, melainkan dikuatkan untuk berjalan, bertahan, dan melayani. Sekarang marilah kita bersatu di dalam doa penutup. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan dalam kegelapan. Engkau menyertai kami melalui kehadiran Roh Kudus, bahkan dalam duka dan penderitaan kami. Berilah kami hati yang terbuka, mata batin yang tajam, dan iman yang teguh, agar mampu melihat bahwa setiap tetes air mata kami, Engkau akan ubah menjadi sukacita yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami mohon. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.